Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan juga selamat menjalani hari Anda di hari yang luar biasa kali ini. Kali ini berjumpa bersama Septi Mulyana yang akan mengulas mengenai materi adanya sebuah perbedaan antara warga digital dan juga jurnalisme warga serta karakteristiknya. Jadi semuanya kita simak materi ini bersama-sama. Saya harap Anda semuanya bisa memahaminya dengan baik dan juga dengan tepat. Oke, kali ini kita akan menyimak apa sih definisi daripada warga digital itu sendiri. Dan tentunya menurut Ribble 2015, warga digital atau digital citizen adalah sebuah individu yang aktif menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk belajar, bekerja, maupun berpartisipasi sosial dengan mematuhi beberapa etika hukum dan juga tanggung jawab digital. Nah, warga digital ini memang memahami hak dan kewajiban dalam dunia maya, termasuk menghargai privasi orang lain, menggunakan media sosial secara baik, serta berkontribusi positif terhadap komunikasi digital. Jadi semuanya ini merupakan sebuah definisi warga digital atau digital citizen. Berikutnya, mari kita simak mengenai definisi jurnalisme warga atau citizen journalism. Bowman dan Wills 2003 mendefinisikan jurnalisme warga citizen journalism ini adalah kegiatan peliputan atau penyebaran berita yang dilakukan oleh masyarakat umum menggunakan media digital, seperti adanya media sosial dan juga blog, kanal berita online. Nah, berbeda dari jurnalis profesional, jadi jurnalis warga ini tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, namun memiliki kepedulian untuk menyampaikan informasi secara cepat, aktual dari perspektif masyarakat. Jadi inilah daripada adanya sebuah definisi jurnalisme warga atau yang biasa sering disebut dengan citizen journalism. Oke, sudah kita ketahui bersama bahwa definisi jurnalisme warga atau citizen journalisme, dan juga telah kita bahas juga definisi warga digital, digital citizen. Nah, berikutnya kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik warga digital. Jadi, banyak sekali apa saja karakteristik daripada warga digital itu sendiri. Nah, yang sering kita temukan ini adanya melek digital kerabat ya. Digital literasi mampu memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dari internet dengan kritis. Atau kita juga bisa untuk bertanggung jawab nih, menjaga keamanan data pribadi dan tidak menyebar hoax. Ya, hoax ini adalah sebuah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan realitanya. Dan juga berikutnya dengan beretika, menghormati orang lain dalam komunikasi daring dan menghindari ajaran atau bahkan mungkin ujaran kebencian. Jadi supaya tidak mengundang sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Atau bahkan mungkin dengan adanya aktif untuk berpartisipasi sosial, menggunakan teknologi untuk kegiatan positif seperti kampanye sosial, pendidikan, dan juga lingkungan, serta mampu dapat membedakan nih sumber kredibel. Kemampuan ini penting karena tidak semua informasi di internet telah diverifikasi kebenarannya. Jadi kita juga perlu memilih dan juga memilah nih mana yang perlu diverifikasi kebenarannya atau itu adalah sebuah hoax. Jadi kita benar-benar harus bisa mengetahui hal ini. Oke, berikutnya ada karakteristik jurnalisme warga. Selain adanya karakteristik dari warga digital, di sini juga kita akan membahas mengenai karakteristik jurnalisme warga. Dan tentunya apa saja sih yang menjadi karakteristiknya? Yang pertama, adanya penyebarkan atau bahkan mungkin penyebaran informasi secara langsung. Biasanya nih melalui media sosial seperti di X ya, yang sempat viral di X kan biasanya seperti itu, atau bahkan mungkin adanya di kanal Instagram atau platform TikTok yang saat ini masih banyak sekali digandrungi oleh berbagai kalangan usia. Dan berikutnya juga adanya informasi dapat tersebar dengan cepat melalui platform digital. Namun validitas atau dan akurasi beritanya terkadang kurang terjamin. Maka dari itu kita benar-benar nih harus bisa memilih dan juga memilah. Berikutnya, memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan berita atau memberikan berbagai perspektif sudut pandang yang tidak selalu diangkat oleh media berita. Selain itu juga aktif mengamati peristiwa sosial di sekitar, misalnya bencana alam, kejadian kriminal, atau kegiatan masyarakat. Dan juga dilakukan oleh non-profesional. Siapapun bisa menjadi jurnalis hanya bermodalkan ponsel dan akses internet. Nah, maka dari itu dibutuhkan juga tingkat kreativitas yang tinggi dari diri kita masing-masing. Oke, kali ini menuju ke
terakhir dari pembahasan kita ya, tentunya mengenai materi jurnalisme warga dan juga warga digital. Kali ini ada contoh-contohnya, tentunya contoh dari warga digital dan jurnalisme warga. Warga digital ini dapat berperan aktif melawan berita palsu melalui kampanye edukasi dan di media sosial. Dan jurnalisme warga itu tentunya bisa membantu media profesional dengan menyampaikan laporan langsung dari lokasi kejadian seperti misalnya nih bencana alam atau aksi sosial menggunakan smartphone mereka. Dan tentunya dengan demikian, sebagai kesimpulan pertemuan kita membahas materi kali ini, warga digital berfungsi sebagai pembangun ekosistem digital yang sehat, sedangkan jurnalisme warga berperan dalam memperkaya arus informasi publik secara cepat dan juga aktual. Oke, terima kasih yang telah menyimak dari materi pertemuan kita kali ini. Tentunya semoga materi yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan Anda semuanya. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.